Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dia alami benar-benar telah mati. Berteriaklah sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. "Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat." Tidak ada seorang pun menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. "Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Musnah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayit agar memudahkan tanya jawab. Ketika si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya.
Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nangkir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran harus selepas membaca ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat membela kita di hari yang tidak akan ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Bacalah Al-Quran, ingatlah Dia adalah penolong kita. Kita semua pasti akan mati, maka penolong harus kita